Oke, di video kali ini kita akan membahas mengurutkan data secara otomatis. Ada kalanya mengurutkan data secara otomatis di Microsoft Excel itu kita butuhkan. Bila jumlahnya tidak terlalu banyak sih, mungkin saja Anda dapat melakukannya secara manual. Tapi bagaimana jika jumlah datanya sudah berjumlah puluhan bahkan ratusan? Tentunya dibutuhkan yang otomatis untuk mempercepat pekerjaan kita tersebut. Biasanya pengolahan datanya secara numerik dan secara alfabet. Kalau untuk numerik, biasanya diurutkan dari nilai terkecil sampai dengan yang terbesar. Sedangkan untuk alfabet dari huruf A sampai huruf Z. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama itu kita akan mengurutkan secara numerik dulu ya. Untuk hasil akhir pengurutan secara numerik ini tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita akan mengambil data dari nomor kolom perusahaan, kolom gaji. Coba buka kembali file Excel yang terakhir kali kita pilih, yaitu daftar gaji pekerja IT. Kemudian pilih tab worksheet yang bernama pengurutan angka. Kita urutkan datanya itu pada kolom gaji atau US dollar ini. Letakkan kursor Anda pada sel D3, kemudian blok dari sel D3 dengan mengklik kiri pada mouse Anda, ditekan dan digeser hingga sel D12. Setelah itu klik kanan, pilih yang sort, dan pilih sort smallest to largest. Ini untuk mengurutkan dari angka atau numerik terkecil sampai terbesar ke bawah. Klik aja. Pilih expand the selection, klik tombol sort, dan kita lihat bahwa kolom nomor dan kolom perusahaan sudah menyesuaikan dengan urutan terkecil sampai terbesar sesuai dengan data gaji per US dollar. Selain menggunakan cara langsung dari pengurutan tersebut, Anda juga bisa menggunakan rumus atau formula. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa sih harus menggunakan rumus? Kan sudah praktis menggunakan cara tersebut. Begini, penggunaan rumus itu gunanya untuk menempatkan hasil pengurutan angka pada sel atau pada kolom yang berbeda. Kita langsung saja masuk ke rumusnya. Tapi terlebih dahulu kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kolom gaji di sel E2. Kita ketikkan hasil pengurutan gaji. Kita rapikan dahulu dengan mengklik tombol warp text, digeser ke kanan. Kemudian kita blok dari sel E2 sampai sel E12, pilih perintah borderline, pilih yang all border. Karena kita masih mengurutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar, langsung aja kita ketik sama dengan pada sel E3, kemudian ikutin saja cara pengetikan rumus ini. Large. Jadi
$D$3 itu maksudnya data awal yang akan kita urutkan dimulai dari sel D3 dan berakhir di D12. Kemudian untuk row buka kurung tutup kurung min 2 adalah jumlah sel yang ada sebelum sel D3, tapi jika ada 3 sel sebelum D3, maka minus 2 diganti dengan minus 3. Kemudian tekan enter. Untuk meneruskan hasil ke sel selanjutnya yang ada di bawah ini, Anda tinggal drag dari sel E3 sampai E12, kemudian lepaskan. Nah, kalau Anda ingin mengurutkan data dari terkecil, rumusnya hampir sama seperti mengurutkan data dari yang terbesar, hanya saja bedanya itu di kata small dan di kata large. Kalau untuk input datanya sama dari $D3 sampai $D12. Yang ini juga sama minus 2. Sekarang kita lanjut ke pengurutan data secara alfabet. Coba Anda lihat pada tab worksheet yang bernama pengurutan huruf. Anda klik, kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk pengurutan secara alfabet ini, langsung aja kita blok sel B2 sampai sel D12. Kita blok semua, kemudian pilih menu bar dengan nama data yang di sini ya. Anda klik, Anda pilih icon sort yang ini. Kemudian untuk form sort by, Anda pilih yang perusahaan. Karena kita mengurutkan secara alfabet, maka di kolom perusahaan yang kita akan urutkan. Kemudian untuk form sort on itu sama, tidak diubah. Dan untuk perintah order kita urutkan dari A sampai Z. Di sini juga ada pilihan dari Z sampai A, tapi kita pilih aja yang A sampai Z. Kemudian klik tombol OK. Oke, dan hasilnya sudah jadi, sudah diurutkan dari A sampai Z kan? Pada intinya, banyak sekali cara dalam mengurutkan data secara otomatis. Tinggal Anda tentukan saja yang mana secara numerik dan secara alfabet. Oke, sekian saja untuk mengurutan data secara otomatis ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.